portofolionya berantakan, kemudian saham yang dibeli ini kebanyakan dalam satu emiten ya, kemudian punya dana besar tapi bingung nih untuk mengelolanya seperti apa. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu dari IHSG hari ini. Untuk IHSG ini ditutup ya sebesar minus 0,28% dan hari ini closingannya itu ada di area 6.996. Nah ini hari ini closingannya nih turun lagi nih di bawah 7.000. Nah gimana nih untuk ke depan, apakah IHSG ini masih sanggup untuk naik kembali ke atas 7.000 atau tidak? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari IHSG-nya hari ini. Ya, kita lihat kalau teman-teman lihat di sini sudah ada garis ya. Ini adalah garis batas atas dan batas bawah ya di area sini. Nah, kalau teman-teman lihat di area 6.933 ini adalah garis MA 100. Nah, ini dapat dikatakan adalah garis support kuat juga nih untuk IHSG. Jadi, teman-teman, kalau IHSG geraknya seperti ini memungkinkan saja untuk IHSG ini cenderung sideways terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan beberapa video sebelumnya, IHSG ini lebih bagus dia sideways terlebih dahulu dibandingkan dia turun cepat dan naiknya juga cepat. Karena apa? Karena memang investor ini kan sebenarnya masih wait and see terhadap isu global ya, yang memang dari sentimen dari global sendiri, yaitu kenaikan daripada inflasi. Nah ini penyebab inflasi kan kita tahu ya, itu ada kenaikan dari BBM, kemudian inflasi di Inggris juga tinggi, kemudian di AS juga tinggi. Nah ini menyebabkan inflasi yang memang cukup dalam ya, mengakibatkan beberapa negara juga mengalami defisit juga ya, atau memang mengalami dampak inflasi yang memang cukup tinggi. Jadi investor ini sembari wait and see, plus juga belum ada katalis yang memang positif untuk penggerak IHSG. Namun kita masih bisa nih mencari beberapa saham yang memang mungkin teman-teman bisa koleksi. Nah tapi yang jelas IHSG ini lebih bagus dia cenderung sideways terlebih dahulu ya, berpotensi dia akan melanjutkan pelemahan itu menuju area 6.933 ini sebagai area support kuatnya juga. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebagai area support kuatnya, dan resistennya itu ya di 7137 ini sebagai area resisten untuk IHSG. Jadi pergerakannya dia akan cenderung zigzag terlebih dahulu. Nah ke depan kita pilih saja nih saham-saham penggerak IHSG. Nah kita akan bahas terlebih dahulu dari saham BBRI. Ya, BBRI hari ini naik sebesar 0,5% ya, namun di sini ditutup merah ya candlenya. Nah, gimana nih pergerakan dari saham BBRI? Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa laporan perbankan ini sudah keluar ya untuk laporan keuangannya. Untuk laporannya gimana? Nah, teman-teman nanti bisa lihat, cek sendiri ya. Ada beberapa di bagian-bagian grup akademik saham juga itu ada untuk laporan keuangan ya, untuk saham BRI, kemudian saham BMRI, BBNI juga. Nah namun sebelum lanjut ke sahamnya, saya akan menginformasikan terlebih dahulu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung, dan ini ada informasi seputar mengenai belajar ya. Nah ini ada acara analisa teknikal dan money management, mana yang lebih penting. Nah kita akan ngobrol bareng yuk lagi, yaitu di hari Sabtu tanggal 2 Juli ya, tanggal 2 Juli ini. Jadi catat teman-teman pukul 18.30. Nah untuk link zoomnya ini menyusul, silakan teman-teman gabung di grup Telegram, dan juga ini materinya itu seputar tentang money management dan analisa teknikal lanjutan. Jadi bagi teman-teman yang memang
portofolionya berantakan, kemudian saham yang dibeli ini kebanyakan dalam satu emiten ya, kemudian punya dana besar tapi bingung nih untuk mengelolanya seperti apa. Nah, kita akan belajar di money management. Jadi catat tanggalnya dan juga gabung ya. Gabungnya di mana? Gabungnya lewat form Google formulir pendaftarannya, silakan ya. Di di YouTube juga sudah di-share di grup atau di komunitas YouTube. Jadi silakan teman-teman pergi ke menu komunitas dan di situ ada link untuk pendaftarannya juga. Nah, ini untuk informasi terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman gabung ya jika yang memang ingin belajar. Nah, kita akan bahas nih terlebih dahulu dari BRI. Hari ini BRI naik 0,5%, tutupannya di 4.300. Nah, gimana nih pergerakan dari saham BRI? Kalau kita lihat di sini dari garis tren, dia memang menuju ke area bawah. Namun ini cukup bagus sebenarnya teman-teman ya, menuju ke area 4.300-an ya, di area sini ditutupannya. Nah, sempat hari ini low-nya itu di 4.280. Nah, low di area sini, kalau teman-teman view-nya untuk investasi jangka panjang ini cukup bagus juga sebenarnya, menarik ya pergerakan secara teknikal. Jadi kalau memang dia lebih turun lagi sebenarnya ya kita bisa untuk tambah muatan ya kalau memang view-nya untuk jangka panjang. Nah, kita tahu ya BRI kemudian saham bank lainnya, big bank lainnya ini kan punya fundamental yang cukup bagus. Jadi kalau teman-teman mau cicil buy ya silahkan ya, view-nya untuk hari ini juga ini rekomendasi untuk cicil buy ini ada. Nah, secara dari garis MA di sini memang turun dari garis MA 200, tapi teman-teman tetap ya tahu mana batas bawah, mana batas atasnya. Kalau kita lihat dari tren di sini kan ini fraktalnya tuh di 4.260. Nah, ini adalah batas bawah sebagai area support. Nah, TP-nya ada di mana? TP-nya ya ada di 4430. Tapi ini kecenderungan ini akan sideways terlebih dahulu sebelum nanti ada katalis positif lainnya, atau memang nanti ada data ya di minggu ini itu terkait dengan inflasi juga nih dari Indonesia yang akan diumumkan di minggu ini. Jadi kita tetap saja view-nya untuk invest ya, untuk BRI ini bisa cicil beli terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham BBNI. Berikutnya untuk saham BBNI ya. Tadi BBRI, sekarang BBNI. Nah, kita lihat kecenderungannya juga sama ya. BNI hari ini naik 0,3%, ditutup di area 8.075. Hari ini naik tipis, tapi tetap dia masih berada dari area fraktal atas, fraktal bawah. Dia masih tutup di area fraktal bawahnya. Ini di 8.050, ini sebagai area fraktal bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, support itu di area 7.925. Nah, pergerakannya ini kecenderungan memang masih sama ya, sideways terlebih dahulu karena memang ini katalis positifnya ini memang dari laporan keuangan kuartal 2-nya ini ya cenderung belum menjadi pendongkrak utamanya. Tapi kita lihat ke depan ini masih potensi untuk big bank ini masih cukup menarik ya pergerakan dari saham-saham big bank. Nah, salah satunya BBNI. Nah, kalau kita lihat di sini dari garis RSI dia memang seperti ini, volume di bawah rata-rata. Nah, kalau teman-teman lihat Bandar Week di sini memang masih melemah juga. Jadi ya sebenarnya ya pergerakannya ini akan cenderung sideways terlebih dahulu untuk jangka waktu beberapa jangka waktu ke depan ya, atau memang ya jangka pendek lah ya. Saran saya kalau teman-teman view-nya juga nih invest ya, ini kita bisa manfaatkan untuk buy on area weakness. Nah, untuk buy on area weakness ya silakan di area sini, ini masih cukup boleh. Kalau memang turun lagi ya kita bisa tambah muatan kalau memang view-nya untuk invest. Nah, ini BBNI. Kemudian ada BMRI juga nih, salah satunya bank yang besar juga hari ini, Bank BMRI minus sebesar 1,2%. Ini ditutup di 8125. Nah, ini sekali lagi kita lihat di sini dari area area trendline ini memang masih sejalan dengan area trendline. Nah, yang bagusnya hari ini ada ekor bawah, artinya apa? Ada pembelian juga nih, pembelian yang cukup masif kalau seperti ini ya, karena memang ada ekor
di bawah, jadi menolak turun, dan hari ini tetap closingannya itu di area di 8000 ini ya, di 8125. Dan ini kalau teman-teman lihat dia sempat menyentuh area fraktal bawah di area 8000-an, ini cenderung turun tapi dia menolak turun dan akhirnya naik, tetap lagi-lagi di trendline. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman juga kalau mau buy on weakness ya. View-nya ya sama di area sini sebagai area weakness, atau memang cenderung teman-teman mau koleksi untuk invest ya, atau maupun swing ya, ini boleh saja sebelum dia memang mengalami kenaikan yang penting. Dan kita lihat juga dari area Bandarwik di sini memang masih sama juga, ini masih ada keluar ya dari Bandarwik, tapi tetap tenang saja karena memang fundamentalnya juga cukup bagus pergerakannya, jadi kita bisa manfaatkan untuk buy on area weakness. Nah, ini untuk saham Bank BMRI. Untuk saham berikutnya itu ada saham ESA. Hari ini ESA ini naik sebesar 10,2%, ditutup di area 915 ya. Hari ini ESA ini mengalami kenaikan ya, ini rebound. Jadi bagi teman-teman yang memang view-nya untuk trading ini boleh saja. Hari ini ESA muncul sinyal buy seperti ini. Kita lihat dari sinyal buy. Nah, kalau teman-teman lihat dan gabung di grup Telegram, ini akan muncul sinyal buy seperti ini, akan dibagikan ya di grup Telegram. Nah, ini ESA-nya dia muncul cover di sini, sinyal buy-nya juga ada ya. Ini untuk ESA. Jadi bagi teman-teman yang punya gimana dan yang belum punya gimana. Nah, kita lihat di sini, cek terlebih dahulu ya. TP itu di area 935 ini untuk jangka pendek. Nah, hari ini sempat hampir high-nya itu di 930, hampir tersentuh ya, tapi ini beda 5 poin saja, tapi ini pergerakannya memang cenderung masih sideways sebenarnya untuk dalam jangka waktu jangka pendek. Karena apa? Karena memang ini masih ada bentuk masih ada perlu pencapaian lagi, dia harus keluar dulu dari area MA 100 dan MA 20-nya ini ada crossing di area sini ya, sebelum dia memang lanjut naik ke atas. Dan ini bagi teman-teman view-nya untuk invest ya, ini saran saya sih kita untuk swing trading kan saja, atau memang trading buy untuk jangka pendek. Nah, untuk potensinya ini bisa ke area 1070 ya, 1070 sampai 1085 untuk jangka waktu jangka pendek saja ya. Ini yang penting dia keluar dulu dari area 935 ini untuk jangka pendek. Nah, bagi teman-teman yang belum punya gimana? Kalau bagi teman-teman yang belum punya, esok hari ini bisa di watchlist ya, karena memang ini pergerakannya masih cenderung masih cukup bagus, naik didukung dengan RSI-nya memang masih naik ke atas, tapi tetap waspadai adanya profit taking. Dan di sini dari Bandarwik di sini memang ada naik tapi tidak terlalu tinggi juga. Jadi tetap waspada karena memang volumenya belum terlalu tinggi sekali. Jadi memang ini ya hanya kenaikan yang memang untuk trading buy saja biasanya. Nah, ini silakan dicatat area support dan area level resistennya. Nah, kemudian untuk saham berikutnya itu ada saham Mari ya. Hari ini Mari ini naik 5,8% ditutupnya. Sempat high-nya itu di area 200. Nah, ini Mari hari ini kempes juga dan terlihat di sini volumenya sangat tinggi sebenarnya ya. Hari ini bahkan ini 2 sampai 3 kali lipat, dan didukung juga dengan Bandarwik yang hari ini memang naik. Untuk RSI-nya di sini 49, artinya dia masih melanjutkan kenaikan dan terlihat di sini sangat jelas dia masih berpotensi untuk bisa lanjut naik. Nah, potensinya kemana? Potensinya ke area 210 dalam waktu jangka menengah. Nah, ini sempat sebenarnya ini ada candlenya seperti ini, ada ekor di atas, artinya ini banyak yang profit taking. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hari ini sudah trading dan sudah profit taking ya, ini selamat ya yang sudah cuan ya, karena memang Mari ini sudah direkomendasikan dari beberapa hari lalu ya. Kalau kita lihat di grup di sini itu ada saham Mari yang memang sudah kita bagikan ya. Nih coba sebentar saya tunjukkan dari saham Mari
ini dia saham MARI ini ada muncul sinyal buy dari tanggal 24 sebenarnya, dan ini ada MARI ini boleh buy, kemudian ada ABA juga ini boleh buy yang memang nanti akan kita bahas juga, dan kemudian ada beberapa saham lainnya. Nah, ini kalau teman-teman gabung di grup Telegram ini akan mendapatkan sinyal seperti ini. Jadi potensinya ya ini masih di area 210 dalam jangka pendek, tapi ada profit taking seperti ini ya silakan ini teman-teman yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu, karena memang ada profit taking ya wajar ya, karena memang sudah naik tinggi. Dan dari sisi garis MA dia memang sudah breakout dari garis MA20 nya dia breakout, kemudian disertai volume yang tinggi ya, potensinya ke 223 ini potensi terdekatnya untuk saham MARI ya. Tetap ini untuk trading buy saja menurut saya, jangan terlalu agresif ya. Kalau memang mau masuk nih esok hari, kita wait and see terlebih dahulu apakah memang besok masih ada volume atau tidak. Nah, kecenderungannya kalau dia sudah naik tinggi seperti ini biasanya akan ada profit taking terlebih dahulu, baru nanti koreksian sedikit baru dia bisa lanjut naik lagi. Tapi secara overall dari garis MA-nya ya memang mendukung dia untuk bisa lanjut naik karena memang di area MA20. Tapi tetap ya hati-hati, sesuaikan dengan trading style, jangan terlalu agresif untuk ngejar harga. Nah, ini untuk saham MARI. Berikutnya itu ada saham ABA. Nah, ini ABA juga sama, hari ini 18,9%. Tutupnya itu di 226. Nah, ini ABA juga hanya untuk trading buy saja. Kalau kita lihat di sini dynamic pivot, ABA ini sudah muncul sinyal buy itu di tanggal berapa nih? Di tanggal 24. Sama, ini ABA juga ya. Ini sudah ada sinyal, di sini ada simbol ABA ini boleh buy, artinya teman-teman boleh buy. Nah, kalau teman-teman sudah buy di area sini di tanggal 24 ini sudah cuan dan sudah bisa menikmati cuannya atau profit taking, ini boleh saja. Nah, potensinya ini apakah masih bisa naik nggak nih? Kalau teman-teman yang belum punya, wait and see terlebih dahulu strateginya. Nah, untuk potensialnya ke 248 untuk dalam waktu jangka pendek lagi. Jadi, tapi waspada karena memang sudah naik tinggi seperti ini, wajar kalau memang esok hari ada profit taking. Nah, di area garis MA kalau teman-teman lihat di sini ada garis hijau. Artinya garis hijau adalah garis resisten pendek terlebih dahulu di 236. Nah, ini sempat menyentuh high-nya itu kan di 234 hari ini. Deket-deket lah dengan 236 dan dia gagal untuk lanjut naik. Nah, ini kalau dia tembus dari 236 ini potensi ke 256 dalam waktu ya menengah atau jangka pendek nih bisa saja, tapi ya tetap didukung dengan volume yang tinggi juga. Jadi bagi teman-teman jangan FOMO, jangan kejar harga, dan kalau memang strateginya untuk trading ya kalau sudah cuan ya silakan amankan cuannya terlebih dahulu. Nah, dari Bandarwik di sini juga masih masuk ya. Ini 3 hari berturut-turut Bandarwik juga masih oke. Nah, ini untuk saham ABA. Kalau kita lihat dari RSI di sini dia masih lanjut naik ke atas. Artinya ini peluang untuk naik ya masih ada, namun memang terbatas karena memang investor ini siap-siap untuk profit taking sebenarnya. Nah, ini untuk saham ABA. Nah, berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham UNTR. Nah, UNTR hari ini naik sebesar 2,1% ya. Ini ditutup di area 29.800. Nah, ini kenapa hari ini UNTR naik juga ya, karena memang sentimennya dari luar negeri atau memang dari harga komoditas coal terutama juga mengalami kenaikan yang tipis, namun tetap ya ini untuk alat beratnya kita lihat. Nah, kalau dari sinyal di sini UNTR juga muncul. Nah, di sini ada UNTR, ada MAPI dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek nanti untuk support resistennya ini di bot. Jadi silakan kalau memang mau cek ya seperti ini contohnya. Misalkan saya mau cek saham ITMG dengan menu
6. Nah, seperti ini dia akan keluar menu 6 seperti ini. Kemudian ada menu 0 juga, ini akan keluar seperti ini. Jadi silakan teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram silakan gabung. Nah, untuk UNTR kita lihat di sini hari ini muncul sinyal buy seperti ini, artinya ini boleh layak buy. Nah, potensi untuk resistennya itu di 3162 ini dalam waktu jangka menengah. Kalau teman-teman lihat di sini RSI-nya itu naik ke atas tapi belum terlalu signifikan memang, dan untuk Bandarwik di sini masih ada pelemahan. Artinya volumenya juga di bawah rata-rata. Jadi ini penguatannya ini terbatas ya, penguatan terbatas, tapi tetap sekali lagi potensi naik ya masih ada, tapi memang terbatas. Nah, kalau kita lihat dari garis MA20, ini garis MA20 di 29.995, ini dalam waktu jangka pendek ini bisa tercapai. Kalau dia breakout dari garis MA20 ini, ya potensi untuk lanjut naik masih ada, tapi memang ya terbatas karena memang kita tahu sentimen call dalam waktu jangka pendek ini kan memang masih turun ya, atau memang masih pergerakannya kurang stabil karena memang permintaan ini atau demand dari negara China ini juga kan terganggu ya, karena memang China ini mengalami lockdown. Nah, ini kita manfaatkan saja untuk trending jangka pendek ya, ini boleh-boleh saja. Nah, ini untuk saham UNTR. Nah, untuk saham lainnya itu ada saham Wika ya. Hari ini kita lihat untuk saham Wika ini dari sektor konstruksi memang hari ini naik juga, dan ini pergerakannya kalau teman-teman lihat ini masih di fase 1 ya. Fase 1 dari Wika ya di area sini range-nya ya. Sebenarnya kalau saya gambarkan dari area range, tapi dalam jangka pendek ini masih bisa lanjut naik atau tidak. Nah, kita lihat di sini dalam jangka pendek hari ini sebenarnya closingannya di area TP. Nah, area TP di 1100, karena memang kan sudah dibahas ya dari beberapa video sebelumnya, bahkan di sini ada sinyal buy yang memang boleh buy. Jadi kalau ada sinyal buy seperti ini ya teman-teman mau buy ya boleh saja silakan, dan TP-nya di area 1100. Nah, esok hari kemungkinan nih pasti ada profit taking, wajar saja karena memang sudah naik beberapa hari. Tapi bagi teman-teman yang belum punya gimana? Kalau belum punya, saran saya kita wait and see. Nah, potensialnya ini dalam waktu jangka menengah ya, tidak terlalu panjang lah ya, karena memang ini kan sentimen dari IKN sendiri ya. Untuk Wika juga ini mengalami kenaikan ya. Ini saham untuk konstruksi semuanya mengalami kenaikan. Nah, untuk potensinya ke 1030 ini memungkinkan dalam waktu jangka pendek, tapi untuk ke 1115 ini potensinya akan ya mengalami tekanan jual terlebih dahulu sebelum dia memang lanjut naik. Kalau memang dia memang bisa lanjut naik ya ini ke area 115 ini ya memungkinkan saja. Nah, kalau memang nanti 115 sudah dicapai, ini bisa lanjut naik dan dia bisa keluar dari area trend di area 1000 ya, garis MA 1000 garis MA 200 ini di 1067. Ini dia keluar, kemudian MA-nya juga mengarah ke atas ya, masih cukup bagus nanti pergerakannya. Tapi yang penting jangka pendek saja kita manfaatkan untuk trading buy. Dari sini kita lihat RSI-nya masih lanjut naik ke atas, dan Bandarwik di sini memang masih lanjut naik dan volume juga di atas rata-rata. Jadi manfaatkan saja. Bagi teman-teman yang sudah punya ini boleh siap-siap taking profit esok hari. Bagi yang belum punya jangan masuk dulu. Kita wait and see terlebih dahulu ya. Ini untuk saham Wika. Berikutnya itu ada saham ADI. ADI juga sama, ini konstruksi naik 1,9%, ditutup di area 820. ADI ini dari kemarin, dari sinyal beberapa hari lalu ya, kalau teman-teman lihat juga sama, ada muncul sinyal buy dari tanggal 23, muncul sinyal buy, dan di sini ini terus pergerakannya ada resisten. Nah, terlihat dari mana? Terlihat dari sini nih, terlihat dari garis MA 200 di 835 di area sini adalah garis resisten.
Kalau dia tembus 835 ini bagus pergerakannya, dia bisa breakout. Tapi selama dia masih di bawah 835 ini pergerakannya ya akan cenderung terkoreksi seperti ini. Kalau memang nanti teman-teman view-nya mau buy on breakout ya boleh saja ya. Buy if breakout di area 835 ini boleh saja. Saran saya sih nunggu saja buy if breakout di area 835. Kalau memang teman-teman punya modal bawah boleh di hold terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, saran saya buy if breakout di area 835 sebelum dia lanjut naik ke atas, teman-teman bisa pasang untuk order otomatis ya. Jadi di atas 835 teman-teman bisa buy. Nah, ini kecenderungan dari saham ADI ya, dia penting dulu dia breakout. Kalau nggak breakout ya dia akan tetap di area sini saja, atau bisa jadi dia malah turun lagi. Nah, ini untuk ADI volume di atas rata-rata. Bandar Week-nya juga hari ini ada hijau ya, volumenya juga ada, dan dari RSI dia masih lanjut naik. Apalagi nanti kalau RSI-nya di 70, ini makin menarik sebenarnya ya untuk pergerakan ADI dalam waktu jangka pendek saja. Nah, dari sini kita lihat kalau teman-teman ikuti di grup Telegram, ADI ini kan memang masih bergerak di fase 1. Nah, ingat fase 1 ini adalah fase di mana ada akumulasi atau tidaknya ini terlihat jelas dari mana? Ya dari volume. Tentu saja di sini ada volumenya. Jadi kita manfaatkan saja. Nah, bagi teman-teman yang memang belum gabung, silakan gabung dan kita bisa berdiskusi. Di hari Sabtu esok ya, kita ada belajar money management. Jadi silakan teman-teman gabung untuk seminarnya. Nah, ini analisis untuk saham ADI.